Awalnya gue kira oli ini tuh biasa aja, tapi ternyata gue salah besar. Karena meskipun brand ini nggak sepopuler kayak merek lain, tapi kalau dari segi kualitas, oli asal Thailand ini tentunya bukanlah kaleng-kaleng. So, ini adalah PTT Challenger Synthetic 4T, salah satu produk perusahaan oli asal Thailand bernama PTT Lubricants. Jadi berdasarkan klasifikasinya, oli ini tuh masuk kategori kelas premium. Karena kalau dilihat dari speknya, base oil dari oli ini udah full sintetik. Lalu, untuk sertifikasinya, dia juga udah mengantongi grade APIS kelas SN dan JASO MA2. Selain itu, dia juga udah dilengkapi dengan teknologi de-icing and triple action formula, yang mana kedua teknologi tadi diklaim memiliki tingkat film protection yang sangat tinggi dan mampu meningkatkan responsivitas mesin saat berakselerasi. Tapi itu kan klaimnya mereka. Realitanya kayak gimana? Apa benar oli ini sebagus itu? Terus sebanding nggak sih antara harganya sama kualitas dan juga performanya? Dan sebenarnya kayak gimana feel ataupun impresi yang gue rasain selama menggunakan oli ini? So, buat yang penasaran ulasan lengkapnya kayak gimana, simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Kalau pembahasan gue tentang oli ini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai dengan apa yang gue rasain selama menggunakan oli ini. Oke, menurut using experience gue, dari sisi kualitas sih dia emang bagus. Dan nyatanya, oli ini juga mampu ngasih gue kesan yang sangat positif. Entah itu dalam hal peredaman noise engine, feel power, ataupun aspek lainnya. Karena untuk suara mesin yang dihasilin pas pakai oli ini, untuk noise engine-nya itu terbilang halus banget. Baik itu saat di posisi idle, RPM menengah, ataupun pas gue jeber di RPM tinggi. Bagi gue sih performa oli ini dalam meredam gemuruh gesekan komponen mesin terbilang sangatlah mumpuni. Karena untuk noise engine yang dihasilin, feel-nya itu emang berasa halus banget, nyaris di setiap putaran mesin. Begitupun untuk feel shifting-nya. Karena selain nggak ngalamin gejala hard shifting ataupun slip coupling, impresi gue saat perpindahan gigi pun nyatanya juga berasa empuk dan juga halus. Baik itu saat shift up ataupun shift down, untuk feel-nya emang berasa smooth banget. Pokoknya mau itu dipakai harian ataupun dipakai long trip, kesan shifting gue sama oli ini bener-bener puas banget. Lalu kalau untuk performanya sendiri, oli ini juga nyatanya mampu menuhin ekspektasi gue. Karena untuk karakternya saat berakselerasi, feel-nya itu emang berasa enteng dan juga responsif. Dan saat si Fiction gue coba push di RPM tinggi secara konstan, untuk akselerasinya jujur emang narik banget. Selain itu juga di sini, gue ngerasa kalau feel power motor berasa ngisi terus, nyaris di setiap putaran mesin. Baik saat starting dari RPM rendah, menengah, ataupun sampai RPM atas. Bahkan saat mesin dingin ataupun pas udah panas, bagi gue untuk karakteristik tarikan awalnya itu sama-sama berasa enteng dan juga responsif. Goks. Lanjut kita bahas soal temperatur suhu mesinnya. Dalam hal ini, ternyata PTT Challenger Synthetic 4T juga mampu ngehandle suhu panas dengan sangat baik. Bagi gue sih oli ini sama sekali nggak bikin suhu mesin jadi gampang banget panas. Karena saat dipakai buat lewatin rute harian gue, entah itu pas riding siang bolong ataupun pas lewatin rute kemacetan pasar, untuk suhu mesinnya sih relatif normal banget. Dan untuk kipas radiatornya, pastinya juga jarang banget muter. Itu artinya, oli ini mampu ngejaga tingkat capaian suhu panas mesin tetap pada batas wajarnya. Dan kalau suhu mesinnya bisa tetap kejaga, pastinya hal ini bakalan berpengaruh pada tingkat stabilitas performanya. Karena kalau misal mesinnya itu nggak gampang panas, pastinya resiko drop power engine bisa lebih terminimalisir. Dan kalau ngomongin soal stabilitas performa, menurut gue juga dia mampu ngejaga feel power engine tetap berasa stabil.
Selama oli ini dipakai buat lewatin rute harian gue, yang jarak PP-nya itu sekitar 20 kilometeran, untuk stabilitas performanya sih terbilang oke banget. Karena selama pemakaian, feel-nya itu enak-enak aja. Dan untuk drop power engine-nya, jujur aja kurang begitu berasa. Terus kalau pas dipakai long trip kayak gimana? Apakah feel powernya tetap stabil atau malah ngedrop? Nah, kalau pas lagi long trip, pastinya mesin bakalan bekerja lebih ekstra dengan durasi riding yang tentunya lebih lama dari biasanya. Selain itu juga nggak lupa, untuk temperatur suhu mesinnya pastinya juga bakalan lebih panas dari biasanya. Di situ harus gue akuin, kalau feel power engine-nya emang nggak sestabil kayak saat dipakai buat harian. Tapi perlu kalian catat, kalau tingkat drop powernya itu nggak sampai parah banget. Untuk feel powernya saat berakselerasi masih tetap terasa ngisi dan nggak sampai berasa jadi ngempos alias lost power. Jadi kalau misal kebutuhannya itu cuma buat mobilitas harian dan jarak tempuhnya juga terbilang cukup pendek, oli ini pastinya bakalan mumpuni banget. Tapi kalau ternyata kebutuhannya itu buat long trip keluar kota yang jarak tempuhnya udah pasti panjang banget, gue saranin mending pakai oli lain yang viskositasnya lebih kental dari oli ini. Tapi bukan berarti oli ini nggak bisa dipakai touring ya. Itu sih ya bisa-bisa aja. Cuman kalau menurut kriteria gue, jujur aja feel-nya itu agak kurang. Sedangkan kalau untuk durabilitasnya, dia juga sebenarnya terbilang cukup oke. Gue rasa sih untuk daya tahannya itu bisa dibilang sangatlah identik dengan Motul HTX 100 ataupun Sel Ultra 10W40. Karena berdasarkan using experience serta skala pemakaian gue, feel nyaman dari oli ini tuh cuma bisa gue rasain sampai jarak tempuh sekitar 1600 sampai 1700 km. Dan untuk selebihnya, rata-rata performanya bakalan mengalami penurunan nyaris di berbagai aspek. Tapi meski begitu, overall sih gue ngerasa cocok banget sama karakteristik dari oli ini. Karena secara keseluruhan, menurut gue dia udah lebih dari cukup buat menuhin ekspektasi gue dan juga kebutuhan harian gue. Ditambah lagi mengingat harganya yang masih di bawah 150.000, gue rasa oli ini masih bisa banget buat jadi bahan pertimbangan kalian. Terus sebenarnya oli ini tuh worth it buat dibeli nggak sih? Gimana ya? Karena yang jadi pertimbangan gue itu bukan cuma dari kualitas ataupun performanya. Bagi gue sih soal kualitas ataupun karakteristik performa, sebenarnya dia udah oke banget. Dan gue pun jujur nggak ada komplain sama sekali. Tapi kalau pertimbangannya spesifik berdasarkan harga, jujur aja sih emang agak susah ya. Karena mau gimana pun, di pasaran itu masih banyak produk yang speknya identik banget sama oli ini, tapi harganya bisa dibilang lebih murah. Coba aja kalau misal harga oli ini dipatok di harga 100 ribuan kecil. Ya maksimal 120 ribu lah. Gue rasa nggak bakal terlalu sulit buat ngerekomendasiin oli ini. Tapi di sisi lain, sebenarnya harga dari oli ini juga terbilang masih wajar. Soalnya mau gimana pun, dia itu produk impor dari Thailand. Jadi secara harga, pastinya bakalan lebih mahal dari oli yang udah diproduksi di Indonesia. Ya kalau secara hitung-hitungan sih emang. Buat ukuran oli impor dari luar, sebenarnya harga segini tuh udah kompetitif banget. Tapi soal pilihan, tentunya balik lagi ke kalian. Karena kalau misal nggak masalahin harga, jujur aja oli ini emang bagus banget. Ya bisa dibilang kualitasnya itu sebanding banget lah sama harganya. Ingat ya, yang jadi ganjelan gue itu bukan soal kualitas ataupun performanya secara keseluruhan. Tapi cuma dari harga jualnya aja yang menurut gue terbilang sedikit lebih mahal dari kompetitor sekelasnya. Jadi gimana? Kalian tertarik nyoba oli Thailand ini? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gue sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gue selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.